Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memulai presentasi tugas proyek kimia yang membahas tentang pengaruh paparan oksigen terhadap laju oksidasi pada perubahan warna buah apel akibat perlakuan yang berbeda. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Fauzan Arafi dengan NPM belakang 201, yang kedua ada Yoga Livian Putra dengan NPM 190, yang ketiga saya sendiri Wendy Andrea Putra Haji dengan NPM 210. Jadi untuk yang pertama adalah pencoklatan pada buah apel. Proses browning atau pencoklatan adalah proses di mana suatu zat pada umumnya berupa makanan, berupa warna menjadi kecoklatan. Perubahan warna tersebut umumnya diikuti oleh perubahan rasa pada makanan yang mengurangi cita rasa makanan sehingga proses ini seringkali dianggap merugikan. Namun, sesungguhnya ada pula proses pencoklatan yang diinginkan dan sengaja dilakukan pada bahan pangan tertentu. Terdapat dua jenis proses pencoklatan, yaitu proses pencoklatan yang melibatkan kerja enzim atau pencoklatan enzimatik dan proses pencoklatan yang terjadi tanpa kerja dari enzim atau pencoklatan oksidasi yang akan kita bahas pada kali ini. Untuk yang kedua ada rumusan masalah. Untuk yang pertama, apa penyebab apel mengalami perubahan warna pada daging buah? Untuk yang kedua, apa proses reaksi yang terjadi ketika proses perubahan warna pada buah apel? Ketiga, bagaimana cara mengatasi perubahan warna browning pada sebuah apel? Yang keempat, penyebab air garam dapat mencegah terjadinya proses perubahan warna pada apel. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk yang pertama, untuk mengetahui penyebab apel mengalami perubahan warna pada daging buah. Yang kedua, untuk mengetahui proses reaksi yang terjadi ketika proses perubahan warna pada buah apel. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi perubahan warna browning pada buah apel. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab air garam dapat mencegah terjadinya proses oksidasi pada apel. Untuk selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Untuk yang pertama, mendapatkan pengalaman dalam menguji dan membuat suatu laporan dan penelitian sederhana. Untuk yang kedua, memberikan wawasan bagi masyarakat tentang cara mempertahankan kesegaran dan penampilan buah apel. Yang ketiga, menambah referensi tentang proses pencoklatan pada buah apel serta cara mengatasi agar apel tidak berwarna coklat ketika dikupas dan didiamkan agak lama. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Yoga Livian Putra dengan NPM akhir 190. Oke, kita masuk ke bab landasan teori. Reaksi pencoklatan enzim adalah proses kimia yang terjadi pada sayuran dan buah-buahan oleh enzim polyphenol. Oksidase yang menghasilkan pigmen warna. Reaksi pencoklatan atau browning dapat dibedakan menjadi reaksi pencoklatan enzimatis dan reaksi pencoklatan non-enzimatis. Pencoklatan enzimatis yang melibatkan enzim polyphenol oksidase ini membentuk melanin sehingga menyebabkan warna coklat. Reaksi yang menyebabkan warna coklat ini merupakan suatu reaksi kimia yang dikenal sebagai oksidatif enzimatik dengan oksigen sebagai katalisator dalam reaksi tersebut. Jadi reaksi pencoklatan enzimatik ini membutuhkan 3 agen utama yaitu oksigen dibantu dengan katalis Cu+ dengan enzim polyphenolase atau PPO serta komponen fenolik. Lanjut ke landasan teori berikutnya. Nah, untuk pencegahan sendiri dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, asam. Penggunaan antioksidan, misalnya vitamin C ataupun senyawa sulfit, dapat mencegah oksidasi komponen-komponen fenolat menjadi kuinon yang berwarna gelap. Yang kedua ada garam. Perendaman dengan air garam dilakukan untuk mencegah apel agar tidak kontak dengan oksigen, sehingga tidak terbentuk senyawa polifenol oksidase atau fenolase. Yang ketiga ada air. Pengurangan oksigen atau O2 dengan cara menempatkan buah apel yang segar dalam rendaman air akan
mencegah pencoklatan karena air dapat membatasi jumlah kontak dengan jaringan buah apel. Oke, lanjut kita masuk ke metodologi. Yang pertama, jenis penelitian. Melakukan penelitian secara langsung atau observasi, di mana penelitian ini terbukti efektif dan efisien dalam mempermudah kami dalam meneliti. Yang kedua, ada target penelitian. Target penelitian adalah buah apel, yang mana kami akan membuktikan reaksi oksidasi memang benar dapat terjadi pada buah. Untuk waktu penelitian sendiri, kami lakukan pada tanggal 23 Oktober 2024. Lanjut masuk ke alat dan bahan. Yang pertama ada buah apel, yang kedua ada garam dapur secukupnya, yang ketiga ada 2 gelas berisikan air, yang keempat ada pisau, dan kelima ada timer. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Ahmad Fajar Rafi dengan NPM 24201. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bab H, yakni cara pengamatan, teman-teman. Yang pertama, yakni cuci bersih apel dan pisau yang tidak digunakan dalam penelitian. Nomor 2, siapkan satu buah apel lalu potong menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama tersebut disebut dengan apel A. Yang kedua disebut dengan apel B, lalu yang ketiga disebut dengan apel C. Lalu kita menyiapkan 2 gelas. Pada gelas pertama, isi gelas dengan air bersih. Pada gelas kedua, isi gelas dengan air bersih, namun kita tambahkan garam secukupnya. Nah, lalu masukkan apel B ke dalam gelas pertama dan masukkan apel C ke dalam gelas kedua yang terdapat larutan garam tersebut. Untuk apel A dibiarkan di udara terbuka ya teman-teman. Yang nomor 8, mendiamkan dan mengamati perubahan dan perbedaan warna pada daging apel A, B, dan C tersebut. Nah, kita masuk ke hasil pengamatan ya teman-teman. Pada apel A tersebut, pada menit pertama, daging buah terlihat segar tanpa ada perubahan coklat. Pada apel B, daging buah terlihat segar sama seperti dimasukkan ke air, sama semua ya. Pada apel C, daging buah terlihat segar sama seperti dimasukkan ke air. Nah, pada menit ke-30, pada apel A mulai ada perubahan ya, menunjukkan kecoklatan. Pada apel B terdapat sedikit perubahan juga, sama seperti apel A. Pada apel C tidak ada perubahan warna pada daging apel. Ini apel C ini yang dimasukkan ke larutan garam tersebut ya teman-teman. Nah, pada menit ke-60, pada apel A daging buah apel berubah warna menjadi coklat namun tidak terlalu pekat. Pada apel B, daging apel berubah warna menjadi coklat namun tidak sepenuhnya, sama seperti apel A. Nah, namun pada apel C ya dimasukkan ke larutan garam tersebut masih belum terlihat perbedaan pada daging buahnya. Kemudian kita masuk pada menit 60, masih pada menit 100. Pada apel A, daging buah terlihat semakin jelas terlihat berwarna coklat. Ini berwarna coklat ya. Pada apel B, sama seperti apel A, berwarna menjadi coklat juga. Pada apel C, warna daging apel buah masih berwarna putih, berbeda dengan apel A dan apel B. Apel C ini dimasukkan ke larutan garam. Kita lanjut ke, nah kita masuk ke pembahasan dari hasil pengamatan tersebut. Apel yang mengalami perubahan warna tersebut mengalami proses oksidasi ya teman-teman. Jika tidak tahu oksidasi itu apa, oksidasi adalah suatu proses di mana penggabungan suatu zat dengan oksigen ya. Nah, proses tersebut mengalami oksidasi yang terjadi ketika enzim polifenol oksidasi atau PPO yang di dalam apel bereaksi dengan oksigen di udara. Nah, ketika kita mengiris atau memotong apel, udara atau oksigen tersebut akan bereaksi dengan enzim polifenol oksidase. Nah, proses ini dimulai saat apel dipotong tersebut. Enzim tersebut akan mengkatalis oksidasi polifenol yang ada di buah apel, kemudian menjadi senyawa fenol. Nah, senyawa fenol ini akan berpolimerisasi menjadi melanin yang kemudian berubah warna menjadi coklat. Nah, untuk gambar reaksinya ada penjelasan tersebut. 2,4 dihidroksifenol dengan oksigen serta fenolase akan menghasilkan finon yang kemudian berpolimerisasi menghasilkan melanin yang kemudian berubah warna menjadi coklat. Nah, untuk mengatasi perubahan warna tersebut,
Salah satu caranya adalah dengan menggunakan garam ya teman-teman. Ada laksa garam. Proses ini terjadi ketika ion natrium dalam garam ya teman-teman dapat menghambat aktivitas enzim polifenol oksidasi atau PPO tersebut. Ketika apel direndam dalam air garam, ion natrium tersebut akan menciptakan lingkungan yang kurang mendukung bagi reaksi oksidasi untuk terjadi, sehingga mengurangi laju pencoklatan pada daging buah tersebut. Selain itu, dapat membantu mengurangi aktivasi air teman-teman, aktivitas air maksudnya, yang secara signifikan menurunkan ketersediaan air untuk reaksi oksidasi tersebut. Nah, jika kita melihat pada gambar kanan, ini ada oksigen bereaksi dengan fenolase ya teman-teman. Nah, jika atasnya ini bisa menghasilkan melanin, bawahnya tidak bisa menghasilkan melanin, yang disebabkan salah satu caranya menggunakan larutan garam. Sekian video maksud saya penjelasan hasil pengamatan. Selanjutnya adalah video ketika kami melakukan uji coba. Selamat menyaksikan teman-teman.